Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divna Agen NRP 0919040065. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 17, yaitu IoT Experience based on OJT. Untuk OJT sendiri, saya berada di dua perusahaan, yaitu CR Sejahtera dan juga Semen Gresik Rembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang IoT Experience based on OJT, yaitu berhubungan dengan jaringan, web server, perangkat IoT, dan juga project IoT yang ada di tempat OJT saya. Sebagai contohnya adalah ketika saya magang di Semen Gresik Rembang. Oke. Sebelum kita masuk ke Experience based on OJT, kita perlu tahu apa itu IoT. IoT yaitu Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Pengembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal atau mesh, internet, dan juga QR (Quick Response Code). IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Sebagai contohnya di perusahaan Semen Gresik Rembang sendiri termasuk perusahaan yang bisa dikatakan adalah smart industrial karena banyak sekali penerapan IoT yang ada di sana. Sebagai contohnya, penerapan dari RFID sebagai akses untuk masuk ke perusahaan, di mana kita hanya dengan melakukan penempelan kartu, maka pintu secara otomatis akan terbuka. Dan juga melalui proses itu, absensi dari keluar masuk seorang karyawan di perusahaan Semen Gresik itu akan langsung otomatis terhitung. Seperti itu adalah contoh yang pertama. Selain itu ada penerapan IoT secara besar, skala besar, yaitu mengapa saya mengatakan bahwa Semen Gresik termasuk smart industrial karena semua akses atau semua penggunaan alat-alat yang ada di Semen Gresik ini sudah terintegrasi secara langsung kepada sebuah jaringan atau sebuah web yang dikelola secara langsung oleh tim CCR atau biasa dikenal dengan DCS. Jadi semua sensor-sensor yang ada di pabrik Semen Gresik itu sudah langsung bisa mengirimkan data-data kepada DCS atau user interface yang sudah dibuat. Nah, dari user interface itu kita sudah bisa mengetahui bahwa kinerja dari alat-alat ini atau sensor-sensor ini sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Sehingga tidak perlu kita harus mengawasi secara langsung di lapangan atau di lingkungannya. Dan untuk pengoperasiannya sendiri ini sudah bersifat autonomous atau bisa berjalan dengan sendirinya sesuai dengan apa yang sudah diatur. Sesuai dengan unsur-unsur pembentuk dari IoT, yaitu terdiri dari 4 hal. Yang pertama sensor dan juga device, di mana di pabrik Semen Gresik sendiri semua sudah terintegrasi dengan sensor-sensor yang canggih dan juga device, yaitu PC-PC atau HMI, perangkat-perangkat yang sudah canggih juga. Lalu konektivitasnya menggunakan konektivitas, ada yang menggunakan WiFi, ada yang menggunakan Bluetooth, ada yang menggunakan LAN, lalu ada fiber optik dan segala macamnya. Lalu ada data processing, di mana data dari sensor akan diproses untuk nantinya akan tampil kepada user interface atau dashboard untuk perangkat yang terakhir tadi. Oke. Selain itu ada beberapa hal, sebagai contohnya untuk proyek-proyek yang terbaru itu kemarin saya sempat ikut dalam proyek pembuatan
pembuatan panel kontrol air blaster. Nah, kenapa saya bilang ini termasuk IoT? Karena proses dari penggunaan ini adalah menggunakan PLC, di mana nantinya sensor-sensor yang sudah dipasang di blaster ini nantinya akan secara otomatis mengirim data-data itu ke dashboard atau user interface yang sudah disiapkan, sehingga proses ini akan berjalan dengan otomatis dan juga cepat. Lalu selain itu, saat ini juga ada sebuah project pembuatan back counter, di mana nantinya dengan adanya back counter ini, maka secara otomatis hasil dari produk-produk semen ini bisa secara otomatis dihitung, sehingga kita tahu efisiensi dari penggunaan alat ini seberapa, lalu alat ini bisa menghasilkan berapa produk semen dan segala macamnya. Oke. Penggunaan IoT ini sangatlah bermanfaat, yaitu yang pertama memudahkan proses konektivitas, lalu ketercapaian efisiensi dan meningkatkan efisiensi monitoring kegiatan. Dan memang menurut saya dari apa yang sudah saya pelajari di semen itu sangat-sangat banyak manfaat dari penggunaan IoT ini, dan juga banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan tentang IoT di pabrik semen, dan mungkin masih banyak lagi yang pengalaman-pengalaman tentang IoT, namun mungkin akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Untuk saat ini kita cukupkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.